Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik sehat-sehat ya. Di hari Minggu ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Jadi adik-adik siapkan Alkitab dan hati adik-adik untuk memulai ibadah saat ini. Selamat beribadah. Sebelum memulai ibadah, kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars PA. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Dari kemarin malam kami bisa tidur dan bisa bangun pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah PA. Kiranya Tuhan berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu pembukaan, mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu semuanya, apa kabarnya kalian? Ayo, jumpa lagi dengan Kak Edot. Nah, adik-adik, saat ini tiba kita saat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita ya adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, yuk kita mau mulai baca firman Tuhan, tapi sebelum kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Nah, Kak Edot mau ajak kalian nyanyi satu lagu nih. Ini pasti anak-anak Taman Indria tahu nih. Kita nyanyi kling klong, ini jari kelingking. Bisa ya adik-adik ya? Yuk kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Juk, juk, jari telunjuk. Bibu, bibu,
Ini ibu jari semuanya, jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya, jari-jariku dapat berdoa. Yuk adik-adik, kita mau pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami dapat beribadah di minggu pagi ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi kami Tuhan supaya kami dapat duduk diam, mendengar firman-Mu dan kami juga mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Amsal pasal ke-23 ayatnya yang ke-12. Nah, kalau kalian sudah dapat, Kedo akan bacain ya buat kalian. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekali lagi ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah adik-adik, sebelum Kak Edo menjelaskan firman Tuhan pada hari ini, Kak Edo hari ini nggak sendirian loh. Hari ini Kak Edo ditemenin sama teman Kak Edo. Siapa ya? Ya ada teman Kak Edo. Nah, ini dia dua teman Kak Edo. Yeay! Hari ini Kak Edo bersama dengan Andy dan juga Jesse. Nah, sebagai ilustrasi firman Tuhan pada hari ini, kira-kira mereka mau bercerita tentang apa ya? Nah, diperhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Hai teman-teman, aku sedang sedih hari ini. Nilai ulanganku jelek. Hai Andy. Hai. Hai Jesse. Kenapa kamu hari ini sedang bersedih? Iya, nilai ulanganku hari ini jelek. Aku gak belajar semalam. Hah, kenapa kamu gak belajar Andy? Iya, padahal orang tuaku sudah memberitahu aku untuk belajar. Tapi aku malah main handphone, aku malah nonton video, nonton kartun, jadi aku nggak belajar. Aduh, Andy, harusnya kamu mendengarkan nasihat orang tua kamu untuk belajar, ya kan teman-teman? Supaya nilai ulangan kamu nggak jelek hari ini. Iya, aku menyesal, aku nggak belajar semalam. Ya sudah, Andy, jangan bersedih. Nanti kamu lain kali harus mendengarkan nasihat orang tua kamu ya. Iya, aku mau dengerin nasihat orang tua aku deh mulai hari ini supaya rajin belajar. Iya Andy, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita nggak boleh ngelawan orang tua. Iya benar Jesse, aku benar-benar menyesalinya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu sekarang berdoa sama Tuhan ya, dan jangan mengulanginya lagi. Tuhan sangat mengasihi kita. Iya Jesse, terima kasih ya. Aku hari ini akan mulai mendengarkan nasihat orang tua aku. Good, Andy. Nah teman-teman, jangan seperti aku ya. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita saat orang tua kita memberikan nasihat atau teguran kepada kita. Ya, supaya kita, pasti orang tua kita kan memberikan nasihat untuk yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus mendengarkan ya teman-teman. Nah adik-adik, gimana tadi cerita dari Andy dan Jesse? Nah kalian pasti udah tahu kan tentang apa firman Tuhan hari ini? Nah betul, firman Tuhan hari ini itu tentang ajaran dan didikan. Sesuai dari bacaan kita dari Amsal 23 ayat 12 ini adik-adik, mengenai ajaran dan didikan. Nah, pertama kita mau jelasin bahwa Amsal ini tuh ditulis oleh Raja Salomo adik-adik.
Nah, siapa yang masih ingat siapa itu Raja Salomo ya? Raja Salomo adalah putra Raja Daud adik-adik. Jadi dia adalah raja ketiga bangsa Israel setelah Raja Saul dan Raja Daud. Nah, Raja Salomo menulis kata-kata bijak ini adik-adik. Nah, yang kita baca ini adalah berisi tentang ajaran dan didikan. Nah, Kak Edo sekarang mau tanya sama adik-adik sekalian. Siapa yang kalau dikasih tahu oleh orang tuanya, oleh mama papanya, suka nggak mau dengar? Ayo siapa? Nah, adik-adik, di Amsal ini mengajarkan kita untuk selalu mau mendengar adik-adik ajaran dan didikan nasihat dari orang tua kita adik-adik. Kalau misalnya contohnya adik-adik bangun tidur disuruh beresin kamarnya. Nah, adik-adik harus mau menurut perintah dan nasihat dari orang tua adik-adik supaya itu buat kebaikan adik-adik juga. Terus yang kedua nih, tadi kayak cerita Andy dan Jesse. Kalau disuruh mama papanya belajar, gak mau karena masih asik nonton YouTube, masih suka asik nonton kartun, suka main game di handphone. Nah, yuk siapa yang seperti itu? Gak boleh ya adik-adik ya, itu tidak baik. Nanti kayak Andy, nilainya harusnya disuruh belajar karena besok mau ulangan, tapi dia gak belajar karena asik main game, karena asik nonton video, nonton kartun, sehingga dia nggak belajar jadi nilainya jelek. Nah, itu kan nggak bagus buat adik-adik ya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Ketika orang tua memberikan nasihat, kita harus mendengar. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Tuhan memberikan kita 2 telinga yaitu untuk kita lebih banyak mendengar adik-adik nasihat dari orang tua. Dan juga sebenarnya tidak hanya orang tua, tetapi juga dari orang lain juga kita harus mendengar ketika mereka memberikan kita nasihat. Contohnya dari orang yang lebih tua daripada kita, adik-adik, dan juga mungkin dari teman kita, saudara-saudara kita. Kita pun juga harus mendengarkan mereka, adik-adik, sehingga kita belajar untuk menjadi anak yang mau mendengar terlebih dahulu, adik-adik, dan tidak terlalu banyak berbicara, adik-adik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Nah, adik-adik, Kak Edo harap melalui bacaan Alkitab pada hari ini, yaitu tentang ajaran dan didikan, adik-adik mengerti bahwa kita harus mendengarkan nasihat orang tua karena orang tua memberikan nasihat kepada kita untuk kebaikan kita sendiri, adik-adik ya. Dan juga kita dapat menjadi anak yang selalu rajin untuk mendengar dan tidak terlalu banyak berbicara, adik-adik. Tapi kita menjadi anak yang bijak juga, adik-adik. Nah, masalahnya adik-adik kalau misalnya kita sudah terlanjur tidak mendengarkan nasihat orang tua, apakah kita Tuhan masih sayang sama kita? Ya, jawabannya Tuhan selalu sayang sama kita, adik-adik. Ketika kita mungkin udah nggak mau dengerin nasihat orang tua, sehingga kita menanggung akibatnya, kayak cerita dari Andy tersebut, adik-adik. Andy akhirnya nilai ulangannya jelek, tetapi ketika Andy menyesali perbuatannya dan mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, Tuhan sangat mengasihinya, sehingga dia dapat belajar lebih baik lagi ke depannya, adik-adik, dan mau mendengarkan nasihat orang tuanya, karena Tuhan mengasihi kita, adik-adik. Nah, kita juga begitu, adik-adik. Kalau kita udah mungkin suka nggak dengar nasihat orang tua, terus akhirnya kita menanggung akibatnya nih, karena kita nggak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik cepat minta maaf dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena saya tidak mendengarkan nasihat orang tua saya. Nah, Tuhan pasti mau mengampuni kita, adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi kita, adik-adik. Dan juga kayak berpesan untuk kedua orang tua, agar orang tua pun juga dapat memberikan teladan ketika orang tua memberikan nasihat kepada adik-adiknya ya, sehingga adik-adik kita dapat mencontoh teladan dan perbuatan yang baik dari orang tua. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan Kak Edo pada minggu pagi ini. Kak Edo harap kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau dengar-dengaran, terutama terhadap nasihat orang tua, dan kita tidak menjadi anak yang tidak patuh, kita tidak menjadi anak yang sombong, tapi kita menjadi anak yang mau mendengar setiap nasihat orang tua, orang yang lebih tua, dan juga nasihat dari mungkin teman-teman dan saudara kita, adik-adik ya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Terima kasih adik-adik atas telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi telah adik-adik dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi gereja Marturia. Tuhan berkati pelayanan, pendeta, majelis, dan jemaatnya. Kami berdoa untuk sekolah yang kami lakukan di rumah. Tuhan berkati supaya kami belajar dengan baik. Kami berdoa juga untuk wabah corona yang sedang melanda dunia. Kiranya atas kuasa-Mu wabah ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta Pelkat PA Minggu 27 September 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Kakak-kakak layan mengucapkan terima kasih kepada Kak Edo yang telah melayani dalam ibadah minggu hari ini sebagai pelayan firman. Tuhan Yesus memberkati Kak Edo dan keluarga. Yang kedua, terima kasih kepada Kakak Nimus Jonas yang telah menjadi pelayan liturgos dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Kakak Nimus dan keluarga. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada adik Gino dan adik Nika yang telah menjadi pendoa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik Nika dan adik Gino. Dan yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kakak-kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bersuka cita buat adik-adik maupun kakak layan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama dan satu-satunya dalam minggu ini adalah adik Diandra Sabulete yang berulang tahun pada hari Kamis 24 September 2020. Tuhan Yesus memberkati adik Diandra, selamat menikmati sukacita di usia baru adik Diandra.
Itu adalah warta PLKPA minggu ini. Dan minggu depan jangan lupa ya, adik-adik tetap senantiasa setia untuk ikut ibadah PLKPA secara online. Demikian warta PLKPA. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan bersedia siang dan malam dalam kasih mesra. Ya adik-adik, ibadah PA pada hari ini telah selesai. Dan jangan lupa, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari, oke? Sampai bertemu di ibadah selanjutnya.